Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya yang pertama, yaitu mengenai etika bisnis di pasar dan persaingan dalam pasar kompetitif. Sebelumnya, kenalin dulu, saya Triana Saputri, NIM 20010410066, Program Studi Manajemen, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis yang diampu oleh Ibu Endah Marendah Ratna Ningtyas SEMM. Pemaparan materi yang pertama yaitu pengertian persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang yang didagangkan adalah barang homogen atau barang yang sama dan penjual tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga. Pasar monopoli adalah suatu pasar yang hanya memiliki satu penjual saja, sehingga pembeli tidak punya pilihan dan penjual memiliki pengaruh besar dalam perubahan harga. Pasar oligopoli adalah suatu pasar yang hanya terdapat beberapa produsen di dalamnya yang saling mempengaruhi dan bersaing dalam kualitas barang. Monopoli dan dimensi etika bisnis. Monopoli dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, monopoli alamiah, lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua, monopoli artifisial. Monopoli ini lahir karena persekongkolan atau kolusi politis dan ekonomi antara pengusaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Dari sisi etika bisnisnya, pasar monopoli dianggap kurang baik dalam mencapai nilai-nilai moral karena pasar monopoli tak terregulasi, tidak mampu mencapai ketiga nilai keadilan kapitalis, efisiensi, ekonomi, dan juga tidak menghargai hak-hak negatif yang dicapai dalam persaingan sempurna. Etika dalam pasar kompetitif. Ada dua etika yang harus dipegang oleh para pelaku pasar agar pasar selalu dalam kondisi ideal dan fairness, yaitu 1. Adanya optimasi manfaat barang oleh pembeli dan penjual. Dapat diartikan sebagai pertemuan antara kebutuhan pembeli dengan penawaran barang oleh penjual. Bertemunya dua hal ini menjadikan barang yang ditransaksikan membawa manfaat dan menghilangkan kemubaziran dan kesia-siaan. Pasar harus dalam kondisi equilibrium. Teori ekonomi mengenal equilibrium sebagai titik pertemuan antara demand dan supply. Equilibrium diartikan sebagai titik pertemuan persamaan hak antara pembeli dan penjual. Hak yang seperti apa? Hak pembeli untuk mendapatkan barang dan hak penjual untuk mendapatkan uang yang sepantasnya dari barang yang dijualnya. Yang terakhir adalah kompetisi pasar ekonomi global. Kompetisi global merupakan bentuk persaingan yang mengglobal yang melibatkan beberapa negara. Dalam persaingan itu, maka dibutuhkan trik dan strategi serta teknologi untuk bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Di samping itu, kekuatan modal dan stabilitas nasional memberikan pengaruh yang tinggi dalam persaingan itu. Dalam persaingan ini, tentunya negara-negara maju sangat berpotensi dalam berpeluang sangat besar untuk selalu bisa eksis dalam persaingan itu. Hal ini biasanya disebabkan karena 1. Teknologi yang dimiliki jauh lebih baik dari negara-negara berkembang. 2. Kemampuan modal yang memadai dalam membiayai persaingan global sebagai wujud investasi mereka. Yang ketiga, memiliki masyarakat yang berbudaya ilmiah atau iptek. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan video pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.